Assalamualaikum anak-anak Miss, gimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan masuk ke materi semester 2 tentang teorema Pitagoras. Apa itu teorema Pitagoras? Teorema Pitagoras itu berkaitan dengan segitiga siku-siku. Jadi segitiga siku-siku itu ada sisi yang tegak, ada sisi datar, dan ada sisi yang miring. Ini konsepnya, pada segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi terpanjang atau disebut dengan hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Maksudnya apa? Kuadrat dari sisi yang ini, sisi miring atau sisi terpanjang, itu adalah jumlah dari kuadrat sisi yang tegak ditambah dengan sisi yang datar atau sisi terpendeknya. Bisa kita buat dengan rumus C, ini C yang ini ya, sisi miring. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Itu kalau yang ditanya sisi miringnya. Kita buat penjabaran rumusnya. Kalau misalnya nanti yang ditanya sisi tegaknya atau sisi yang terpendek. Oke, kita jabarkan dari rumus yang ini. Ini ketika yang ditanya C-nya. Ketika yang ditanya A kuadrat, maka ini jadinya C kuadrat dikurang B kuadrat. Kenapa? Karena sisi terpanjang dikurangi dengan sisi yang diketahui atau sisi lainnya. Kalau yang ditanya B sama juga dengan A. B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Miss belum paham kenapa penjabarannya itu. Oke, Miss jabarkan di sini. Rumus dasarnya kan ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang ditanya A kuadrat, ini C-nya yang B-nya yang kita pindah. C kuadrat, B kita pindah, positif pindah jadi negatif. Negatif B kuadrat sama dengan A kuadrat. Atau kita bisa buat A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, sama kan? Gitu juga dengan B kuadratnya. Oke, sampai di sini paham? Ini untuk penjabaran dasarnya atau konsepnya. Kita masuk ke contohnya. Oke, di sini ada contoh. Ada sebuah bangun datar. Di sini ada dua buah segitiga siku-siku. Ada segitiga ABC, ada segitiga ACD. Di sini soalnya yang ditanyakan, tentukan hipotenusa dari segitiga ABC pada gambar di samping. Hipotenusa dari gambar di samping yang segitiga ABC ini ya, ABC A, B, C. Hipotenusanya yang mana? Yang C ya, itu sisi terpanjangnya. Jadi kita kalau mau cari yang C-nya, kita harus tahu dulu nilai B-nya. Jadi kita cari dulu dari yang segitiga yang ini. Nih kita anggap ini nggak ada. Oke, kita cari dulu B-nya. Oke ya, kita jabarkan ini. Ini C-nya berarti ya, kalau dari yang penjabaran tadi, kita buat rumusnya 10 kuadrat sama dengan B kuadrat tambah 6 kuadrat. Jadi ini sisi miringnya atau sisi terpanjang ditambahkan dengan kuadrat sisi-sisi lainnya. 10 kuadrat 100. B-nya tetap B kuadrat ditambah 6 kuadrat ya 36. Kemudian 36-nya kita pindah. 100 pindah jadi negatif 36. Di sini positif pindah jadi negatif sama dengan B kuadrat. Kuadratnya masih tetap dibuat ya. 100 kurang 36 64 sama dengan B kuadrat. Kita kan mau cari B-nya. Jadi kalau dia kuadrat, kita buat B aja, itu jadi akar untuk mencari nilai kuadratnya. Akar dari 64. Akar dari 64 berapa? Ya, 8 ya.
Udah dapat nih B-nya. Kita udah dapat nilai B-nya ini 8. Kita mau cari C-nya tadi. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini rumusnya tadi kan? C kuadrat sama dengan A-nya 15. 15 kuadrat ditambah B-nya 8. Oke. C kuadrat sama dengan 15 kuadrat. 15 kali 15 ya 225. Tambah 8 kuadrat 64. C kuadrat sama dengan 225 tambah 64 289. Ini masih C kuadratnya seperti yang tadi kita akarkan. C sama dengan akar 289. Berapa kali berapa yang hasilnya 289? Itu akar ya. C sama dengan 17. Oke, sampai di sini paham? Jadi untuk menentukan sisi terpanjangnya, kita tinggal menjumlahkan dari akar-akar sisi yang diketahui. Jadi misal kalau misalnya ada soal ini segitiga A, B, C. Ini yang diketahui misal ini 15, di sini 10, berarti yang di sini tinggal kita cari. Paham ya? Jadi bisa dimasukkan ke penjabaran rumus yang udah Miss tuliskan di sebelumnya. Jadi tinggal dibalik aja rumus-rumusnya tadi. Kalau yang ditanya sisi terpanjang berarti dijumlahkan. Kalau nanti yang ditanya sisi yang pendek atau sisi tegaknya, tinggal dikurangi sisi miring dikurangi dengan salah satu sisi yang diketahui. Oke, itu aja konsep dari teorema Pitagoras. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya untuk materi triple Pitagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.